Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bhisma. Bhisma yang seorang pemuda miskin pengangguran. Dia ganteng tapi ditolak oleh semua wanita karena dia miskin plus pengangguran. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Baharudin H6I, Taksia Jamal, Neneng Sondari 1828, Indah Gioleo, user JS8ZO2WR4Z. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Bhisma, walaupun dia pengangguran, tapi dia mempunyai jiwa yang tulus untuk menolong seseorang tanpa dia kenal. Karena ketulusannya ini, dia akan merubah nasibnya sendiri, dan cerita Bhisma pun dimulai. Miliarder Sri Bhisma adalah pendiri dan CEO perusahaan Bhisma Organik. Meski sudah tua, Sri Bhisma masih semangat mengurus bisnisnya. Sri Bhisma dulunya seorang ilmuwan pertanian, selalu mengajak masyarakat untuk mengembangkan pertanian organik. Hanya dengan cara itu, kelangsungan hidup manusia dan alam akan berjalan baik. Menurutnya, usia manusia saat ini semakin pendek karena maraknya penggunaan pestisida alias pupuk buatan. Bahan kimia yang terkandung dalam pestisida tidak hanya merusak tanah, tapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Perusahaan Bhisma Organik yang sudah beroperasi selama 49 tahun terakhir akan terus mendampingi para petani mengembangkan pertanian organik. Produk petani juga dibeli langsung dengan harga tinggi. Media sangat mengapresiasi perhatian Sri Bhisma. Tapi bagaimana dengan masa depan perusahaan Bhisma Organik? Sri Bhisma yang sudah berumur 70 tahun tidak memiliki keturunan untuk meneruskan perusahaannya. Sri Bhisma memastikan CEO baru akan diumumkan pada perayaan ulang tahun perusahaan ke-50 tahun. CEO itu bisa siapa saja yang dinilai layak. Banyak petinggi perusahaan sangat mendapatkan posisi CEO. Mereka mulai cari muka, menjilat, dan sok loyal. Sri Bhisma bisa membaca jika tujuan mereka hanya jabatan. Di sisi lain, ada pula seorang pemuda bernama Bhisma. Nama lengkapnya Bhisma Prasad yang diperankan si tampan Nitin. Bhisma terlihat baru selesai berkelahi. Dia sedang menunggu Grab untuk pergi ke undangan pesta temannya. Teman Bhisma bernama Parimal. Mereka kenal melalui Facebook dan baru bertemu secara langsung alias kopdar. Parimal bekerja mengelola kafe bosnya. Pesta itu dibuat oleh bosnya karena cintanya diterima seorang gadis cantik. Nama gadis itu Sarah. Bhisma saja langsung kepincut dengan kecantikan Sarah. Secara fisik, Sarah terlihat sangat tidak serasi dengan bos Parimal, tapi Sarah cewek matre yang hanya mementingkan uang. Jiwa jomblo Bhisma memberontak. Bhisma berkenalan dan merayu Sarah. Bhisma mengaku akan memperlakukan Sarah seperti putri raja jika menjadi miliknya. Demi kebahagiaan Sarah, Bhisma juga rela memberikan seluruh kekayaannya. Rayuan Bhisma membuat Sarah kelepek-kelepek. Sarah yang matre mau kabur bersama Bhisma dari kafe. Tapi setelah mengetahui jika Bhisma hanya pemuda miskin dan pengangguran, Sarah menyesal memilih Bhisma. Kebetulan sekali ada polisi yang sedang razia. Sarah melaporkan diri telah diculik oleh Bhisma. Sarah kembali ke pacarnya yang kaya meski tidak ganteng. Sial bagi Parimal, dia dipecat oleh bosnya gara-gara ulah Bhisma. Ditambah lagi harus berurusan dengan polisi. Alasan Bhisma nekat mengajak lari Sarah karena frustasi dengan hidupnya yang selalu jomblo. Bhisma memiliki wajah cukup ganteng, tapi sejak SMA tidak pernah ada cewek yang mau menjadi pacarnya karena miskin. Apalagi kini Bhisma hanya pengangguran yang tidak lulus kuliah. Parimal tidak mau dekat-dekat dengan Bhisma lagi. Untungnya Bhisma dilihat oleh pamannya DJ yang sedang bekerja sebagai reporter televisi. DJ menghubungi teman kelasnya yang bekerja sebagai asisten komisaris polisi untuk membantu Bhisma. Teman DJ, ACP Deva, bersedia membantu asalkan Bhisma dibawa untuk didisiplinkan.
Keesokan harinya, DJ membawa Bisma bertemu Deva. Bisma diperkenalkan sebagai keluarga jauh, bukan keponakan DJ. Sikap Bisma yang cengengesan dan pengangguran membuat Deva prihatin. Deva akan melatih Bisma menjadi pemuda disiplin dan bertanggung jawab. Mulai besok, kirim dia ke kantor saya selama sebulan, ucap Deva. DJ dan Bisma tidak berani membantah. Ayah Bisma, Anand Prasad, sangat khawatir putranya berurusan dengan ACP Deva. Mengingat dulunya Anand dan Deva pernah bertengkar sengit, itulah alasan DJ tidak menyebut Bisma sebagai keponakannya. Hari pertama ke kantor polisi, Bisma datang penuh gaya seperti orang penting. Ternyata pelatihan yang diberikan Deva cukup memalukan. Bisma diminta bekerja seperti office boy. Hari kedua sedikit lebih baik. Bisma menggantikan sopir ACP Deva yang sedang cuti. Dalam perjalanan, Deva kesal melihat anak-anak muda di pinggir jalan yang nongkrong dengan teman-temannya. Deva menilai Bisma seperti mereka yang malas-malasan, buang-buang waktu, dan tidak memiliki keinginan untuk sukses. Bisma tersenyum mendengar itu. Menurut Bisma, siapapun tidak boleh meremehkan orang lain. Dulu juga ada anak muda yang sering diremehkan karena jualan teh. Tapi anak muda itulah yang kini menjadi Perdana Menteri India. Setelah mengantar ACP Deva, Bisma akan kembali ke kantor. Seorang gadis bernama Chaitra yang diperankan Rasmika Mandana melambaikan tangan. Chaitra sedang menunggu jemputan karena mobilnya mogok. Rupanya Chaitra salah orang. Bisma yang langsung naksir melihat kecantikan Chaitra tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Bisma menawarkan tumpangan. Chaitra pun setuju naik bersama teman-temannya. Mereka pergi ke daerah Vikarabad untuk bertemu petani di sana. Kebetulan Chaitra dan yang lain bekerja di perusahaan Bisma Organik. Bisma menanyakan penyebab mobil Chaitra mogok. Chaitra dengan jujur memberitahu telah menabrak marka jalan. Bisma spontan saja berinisiatif ingin membawa Chaitra ke kantor polisi. Karena itu termasuk kasus kecelakaan. Chaitra jadi panik, apalagi Bisma menyebut dirinya sebagai wakil komisaris polisi alias ACP. Tolong jangan tangkap kami, Pak. Karir kami bisa hancur jika ada kasus polisi, ujar Chaitra. Bisma merasa telah berhasil membodohi Chaitra. Bisma pura-pura akan memaafkan kesalahan Chaitra. Kali ini, Bisma tidak ingin cintanya ditolak lagi. Baru saja mereka turun mobil, sekelompok pemuda desa menggoda Chaitra dengan kata-kata corok. Bisma ingin menjadi pahlawan untuk membuat Chaitra terkesan. Bisma mengajar, memukul, dan menendang para penggoda tadi. Aksi Bima lumayan keren. Chaitra berhasil dibuat tersenyum. Hari itu Bisma sangat bahagia menemani aktivitas Chaitra. Cinta Bisma jadi semakin besar karena senyum dan tawa Chaitra yang sangat mengebaskan. Bisma ingin lebih dekat dengan Chaitra. Dia membawa orang tuanya ke toko pertanian organik. Tentu saja tujuan sebenarnya agar bisa bertemu Chaitra yang sedang mengecek produk. Bisma mengaku sangat tertarik dengan pertanian organik. Chaitra justru menyarankan Bisma membaca buku. Bisma pun setuju. Tidak lupa nomor HP Chaitra diminta agar mudah bertanya jika ada sesuatu yang tidak mengerti. Demi membuat Chaitra terkesan, Bisma rela membaca semua buku yang diberikan Chaitra. Bisma memang sangat totalitas melakukan PDKT. Setelah lelah belajar, Bisma menghubungi nomor yang diberikan Chaitra. Rupanya Chaitra cewek yang usil juga. Nomor yang diberikan merupakan nomor ayahnya, wakil komisaris polisi ACP Deva. Bisma terperanjat kaget saat melakukan video call. Bukan wajah Chaitra yang ada di layar HP, tapi wajah ACP Deva. Bisma jadi panik, ditambah lagi Deva merasa jijik video callan dengan Bisma. Chaitra tertawa puas bahagia berhasil mengerjai Bisma. Besoknya Bisma pergi ke rumah ACP Deva. Kebetulan Chaitra ada di halaman rumah. Saat itulah Bisma menyadari jika Chaitra adalah putri ACP Deva. Bisma jadi malu sendiri. Chaitra menang di atas angin mengolok-olok Bisma. Meski jahil, untungnya Chaitra tidak memberitahu ayahnya jika Bisma sempat mengaku-ngaku menjadi ACP. Chaitra justru menceritakan ayahnya tentang kebaikan Bisma yang sudah memberi tumpangan. Itulah yang membuat Bisma tidak dimarahi. Deva malah meminta Bisma menjadi sopir Chaitra karena mobilnya masih diperbaiki. Di rumah, Bisma ditanya oleh ayahnya tentang perkembangan cintanya.
Bisma yakin kali ini cintanya akan berhasil meski Chaitra, putri wakil komisaris polisi. Kata-kata Bisma membuat ayahnya yang sedang sarapan langsung keselak. Bagaimana tidak, perkelahian mereka bermula karena Bisma mengganggu putri Deva saat kecil dulu. Pertengkaran yang disebabkan anak-anak itu berlangsung sangat sengit hingga Deva sempat mengeluarkan senjata. Ayah dan ibu Bisma takut jika Deva mengetahui identitas Bisma. Masalah itu diberitahu kepada paman JP. JP justru pingsan ketakutan. Bisma sendiri tidak mengerti pertikaian orang tua mereka. Bisma tetap mengantar Chaitra ke kantornya. Ternyata Chaitra memiliki posisi yang lumayan tinggi di perusahaan Bisma Organik sebagai senior eksekutif. Chaitra sering diminta pendapatnya oleh Sri Bisma selaku CEO perusahaan. Contohnya, ketika Chaitra tidak setuju dengan rencana ekspor yang orientasinya hanya bisnis, Sri Bisma mendukung pendapat Chaitra. Kebaikan hati Sri Bisma sangat bertolak belakang dengan Raghavan, pemilik perusahaan Bill Science. Selama ini, Bill Science memproduksi berbagai jenis pupuk kimia atau pestisida. Raghavan yang berlatar belakang ilmuwan pertanian akan segera meluncurkan produk pupuk baru dengan nama instan. Pupuk itu akan membuat tanaman pertanian bisa lebih cepat panen. Hasilnya juga akan lebih banyak. Raghavan yakin pupuk seperti itu laris di pasaran meski mengandung zat berbahaya. Izin dari pemerintah akan mudah didapatkan dengan uang suap. Satu-satunya kendala yang ada adalah perusahaan Bisma Organik. Perusahaan tersebut selalu mengkampanyekan pertanian organik dan menyebarkan bahaya pupuk kimia. Kakak laki-laki Raghavan, Srinivas, menyarankan agar membunuh Sri Bisma selaku pemilik Bisma Organik. Tapi Raghavan tidak setuju. Langkah terbaik yang harus diambil yaitu menghancurkan kepercayaan masyarakat tentang pertanian organik. Oleh karena itu, Raghavan ingin melakukan debat terbuka dengan Sri Bisma di televisi. Beberapa hari kemudian, debat terbuka itu diselenggarakan di salah satu stasiun televisi. Sri Bisma dan Raghavan hadir untuk mengadu gagasan. Chaitra juga datang di antar Bisma untuk menemani bosnya. Di bangku penonton, Bisma bertemu lagi dengan Parimal. Rupanya, Parimal bekerja di perusahaan Bill Science setelah dipecat gara-gara ulah Bisma. Obrolan mereka berhenti karena acara debat sudah dimulai. Raghavan menghadirkan para petani sukses yang menggunakan pupuknya. Jika petani bahagia menggunakan pupuk kimia karena hasilnya jauh lebih menguntungkan, seharusnya Sri Bisma tidak perlu keberatan. Sri Bisma tetap pada pendiriannya bahwa pupuk kimia sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Alam juga akan rusak. Karena itulah pertanian organik harus digalakkan. Raghavan langsung memotong penjelasan Sri Bisma. Menurut Raghavan, pertanian organik sudah usang dan tidaklah bisa memenuhi tuntutan zaman. Jumlah penduduk yang semakin banyak harus diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian. Apabila keseimbangan itu tidak terjadi, lambat laun masyarakat India akan kesulitan mendapatkan makanan. Mereka akan sekarat karena kelaparan seperti yang terjadi di negara Zambia, Ethiopia, dan beberapa negara Afrika lainnya. Solusi hanya satu, yaitu produksi pertanian ditingkatkan melalui pupuk kimia. Jika ada yang bisa membantah argumen saya akan terima masyarakat mempercayai pertanian organik, ujar Raghavan. Sri Bisma jadi terdiam. Sementara Bisma tidak peduli dengan debat itu, dia hanya ingin menaklukkan hati Chaitra. Parimal spontan saja menyarankan Bisma berbicara tentang pertanian organik agar cewek yang ditaksir terkesan. Tanpa pikir apapun, Bisma mengacungkan tangan untuk berbicara. Chaitra yang melihat Bisma jadi panik dan khawatir, apalagi Bisma pemuda yang tidak lulus kuliah. Kekhawatiran Chaitra tidak terjadi. Bisma justru bicara dengan gagah berani dan percaya diri. Bisma mempermalukan Raghavan yang berpura-pura mengutamakan kebahagiaan petani. Bisma menyentil kepedulian Raghavan yang hanya sebatas kata-kata tentang kelaparan di Afrika. Kenapa Anda tidak mendirikan perusahaan di negara-negara itu? Kenapa Anda tidak menyelamatkan mereka dari kelaparan? Itu karena tujuan Anda uang, ujar Bisma. Pupuk kimia tidak akan laku di Afrika. Mengingat tanah di sana tidak subur. Pak, pertumbuhan tanaman tergantung pada tanah, bukan pada produk-produk, tegas Bisma. Kata-kata Bisma membuat lidah Raghavan keluh. Raghavan tidak pernah menyangka argumentasinya dipatahkan dengan sangat mudah.
Chaitra tersenyum bangga melihat kecerdasan Bhisma. Setelah bicara, Bhisma menyerahkan mic kepada temannya Parimal. Bhisma pergi meninggalkan acara debat. Chaitra mengejar Bhisma. Chaitra menanyakan bagaimana bisa Bhisma memiliki pengetahuan tentang pertanian organik. Bhisma menjawab jujur jika pengetahuannya berasal dari buku-buku yang diberikan Chaitra. Bhisma sudah membaca semua isi buku demi bisa menarik perhatian dan membuat Chaitra terkesan. Saat itulah Chaitra mengucapkan kalimat sakral, I love you. Bhisma sampai dibuat terbengong. Chaitra yang sudah mapan mau mencintai pemuda miskin dan pengangguran seperti Bhisma. Ternyata Chaitra sudah respek kepada Bhisma sejak sebelum mereka bertemu. Saat itu Chaitra mendengar obrolan Bhisma dan ayahnya melalui telepon tentang pemuda yang nongkrong di jalanan. Chaitra tertarik dengan pola pikir Bhisma. Ditambah lagi, Bhisma pernah memukul orang demi menjaga kehormatan Chaitra. Puncaknya, Bhisma telah membuktikan diri mampu belajar pertanian organik dengan cara singkat. Semua itu membuat Chaitra yakin menjalani hidup bersama Bhisma. Chaitra memeluk Bhisma dengan penuh cinta. Chaitra bersedia menemani Bhisma dari nol dan menjemput kesuksesan bersama-sama. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Adegan pelukan itu dijebret oleh seorang polisi dan dikirim ke ACP Deva. Betapa marahnya Deva mengetahui putri kebanggaannya menjalin cinta dengan pemuda miskin dan pengangguran. Deva mencari JP selaku orang yang membawa Bhisma. JP berusaha menghindar. Deva menemukan JP di rumah Anan Prasad alias ayah Bhisma. Anan kaget setengah mati melihat Deva. Bhisma yang ada di situ jadi bingung. Deva semakin murka mengetahui Bhisma adalah putra Anan. Masalah lama mereka tidak pernah tuntas. Kini justru ada masalah baru. Secara belak-belakan, Deva mengaku tidak mungkin merestui Bhisma menjadi menantunya. Bhisma berusaha gentleman mengakui cintanya yang sangat besar kepada Chaitra. Kata cinta itu direspon dengan pistol oleh Deva. Deva benar-benar marah karena Bhisma berani mencintai putrinya. Kamu itu pengangguran, apa kamu tidak sadar diri? Putri saya menjadi senior eksekutif di Bhisma Organik. Sedangkan kamu jadi satpam saja tidak pantas di perusahaannya. Apalagi menjadi suami anak saya, ucap Deva. Amarah Deva sudah di ubun-ubun. Deva akan menembak Bhisma. Saat itulah ayah Bhisma, Anan, berteriak meminta Deva berhenti. Anan mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata Bhisma adalah pewaris perusahaan Bhisma Organik. Deva langsung menurunkan pistolnya, apalagi Anan menyebut Bhisma adalah satu-satunya cucu Sri Bhisma, pemilik Bhisma Organik. Deva, Anda begitu bangganya karena putri Anda bekerja di perusahaan itu, tapi Bhisma adalah CEO masa depan perusahaan itu, tegas Anan. Semua orang terkejut, terutama Bhisma sendiri yang tidak pernah menyangka jika dirinya adalah cucu miliarder Sri Bhisma. Tidak berselang lama, banyak media datang ke rumah Bhisma. Para awak media sudah mengetahui jika Bhisma akan menjadi CEO baru Bhisma Organik. Bhisma tidak bisa banyak bicara saat itu. Informasi Bhisma Prasad yang akan menjadi CEO Bhisma Organik menjadi berita utama di berbagai media. Bhisma sendiri baru menyadari dirinya cucu miliarder Sri Bhisma. Mungkin itulah sebabnya Bhisma merasakan getaran unik saat pertama kali melihat kakeknya. Bhisma mulai mengemas barang-barangnya untuk pergi menemui sang kakek. Tidak lupa Bhisma pamit kepada ibunya. Bhisma berjanji akan sering datang berkunjung. Kepergiannya saat ini karena kakeknya membutuhkan Bhisma untuk menjadi CEO. Tiba-tiba Anan menghentikan langkah Bhisma. Anan menyebut jika Bhisma tidak memiliki hubungan apapun dengan miliarder Sri Bhisma. Pengakuan baru itu membuat Bhisma bingung. Ayahnya menunjukkan foto kakek Bhisma yang hanya orang biasa. Saya panik karena Deva mau menembakmu, jadi saya mengada-ngada, ungkap Anan. Paman DJ membenarkan pernyataan Anan. Media juga datang karena DJ yang menyebar informasi bohong di grup media. Semua itu dilakukan agar Deva percaya bahwa Bhisma akan menjadi CEO berikutnya. Bhisma tersenyum dan tertawa karena menganggap ayah dan pamannya sedang bercanda. Apalagi Bhisma memiliki nama yang sama dengan miliarder Sri Bhisma. Tapi jawaban ayah Bhisma mengakhiri kebahagiaan Bhisma. Saya buat kebohongan itu karena kebetulan nama kalian sama. Saya yakin Deva akan percaya, ucap Anan.
Tubuh dan hati Bhisma jadi lemas. Bhisma patah hati dengan kenyataan bahwa dirinya bukan cucu miliarder, padahal Bhisma sudah bahagia membayangkan hidupnya yang akan bergelimangan harta setelah puluhan tahun hidup miskin seperti di film-film. Ternyata Bhisma memang orang miskin. Kebohongan akan selalu menimbulkan masalah. Chaitra menelepon dengan nada marah-marah. "Saya tahu segalanya tentang perusahaan itu. Kamu bukan CEO perusahaan," ujar Chaitra. Kebohongan keluarga Bhisma telah membuat Deva mabuk kepayang. Deva bahkan merencanakan pernikahan Bhisma dan Chaitra setelah CEO baru perusahaan Bhisma Organic diumumkan. Bhisma menemui Chaitra secara langsung untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Chaitra tetap ngambek. Bhisma berjanji akan memberitahu ayah Chaitra tentang fakta sebenarnya. Kebetulan saat itu, CEO baru Bhisma Organic akan segera diumumkan. Bhisma menemui Deva untuk menjelaskan semuanya. Hanya saja obrolan mereka harus terhenti karena Sri Bhisma sudah mulai berpidato. Sri Bhisma memberikan tanggapannya tentang berita yang menyebut Bhisma Prasad akan menjadi CEO baru perusahaan. Berita itu dipastikan 100% benar. Ucapan Sri Bhisma membuat Deva tersenyum bahagia. Berbeda halnya dengan Bhisma dan Chaitra, mereka bingung bagaimana mungkin CEO baru perusahaan benar-benar akan dijabat oleh Bhisma. Bhisma dipersilahkan naik panggung. Bhisma diperkenalkan sebagai CEO baru meski diketahui tidak lulus kuliah. Keputusan itu diambil karena Sri Bhisma sangat percaya kepada Bhisma. Beberapa anggota Dewan Direksi perusahaan protes atas pengangkatan orang luar sebagai CEO. Sri Bhisma meminta semuanya untuk bersabar. "Saya menunjuknya sebagai CEO sementara selama 30 hari. Jika pada hari ke-31 masih ada yang bertanya, kenapa saya memilih dia, saya akan pilih salah satu di antara kalian," ucap Sri Bhisma mengakhiri pidatonya. Bhisma Prasad mengejar Sri Bhisma untuk menanyakan alasan dirinya dipilih menjadi CEO. Bhisma mengira karena pernah berbicara tentang pertanian organik melawan Ragavan. Tapi Sri Bhisma memastikan bukan itu alasannya. "Saya akan menawarimu pekerjaan kalau saya sekedar menyukai ucapanmu saat itu. Saya tidak akan memberimu posisi CEO. Nanti pada hari ke-31 saya akan memberitahu mengapa saya buat keputusan ini," terang Sri Bhisma. Keesokan harinya, sopir perusahaan sudah datang menjemput Bhisma selaku CEO baru. Bhisma kaget melihat sopirnya adalah Parimal. Rupanya Parimal sial lagi setelah bertemu Bhisma di acara TV. Parimal dipecat oleh Ragavan karena dianggap sebagai teman Bhisma. Mereka pergi ke kantor. Tujuan satu-satunya Bhisma mau menjadi CEO adalah demi Chaitra. Bhisma masuk ke kantor dengan penuh gaya. Karyawan perusahaan juga sangat menghormatinya. Bhisma langsung mati kutu saat bertemu Chaitra di lift. Chaitra masih marah dan kecewa dengan Bhisma. Chaitra menolak Bhisma menjadi CEO. Perusahaan bisa hancur di tangan Bhisma. Chaitra justru diperintahkan bosnya untuk mengajak Bhisma berkeliling mengenali perusahaan. Salah seorang dewan direksi, Balram, ingin menyingkirkan Bhisma dari perusahaan. Balram mengadakan rapat pertemuan untuk mempermalukan Bhisma yang dianggapnya bodoh. Entah dari mana Bhisma memiliki otak brilian. Meski dia tidak lulus kuliah, Bhisma mampu mengubah jebakan itu menjadi peluang. Bhisma memberi mereka balon. Siapapun yang balonnya tidak meletus dalam waktu 30 detik akan menjadi pemenang. Hadiahnya bonus gaji 2 bulan. Semua orang berusaha menusuk balon orang lain. Tidak ada satupun balon yang masih utuh. Bhisma tersenyum melihat pemandangan itu. "Jika kalian semua memiliki balon yang utuh, kalian semua akan menjadi pemenangnya. Tapi kalian berusaha saling mengalahkan," ujar Bhisma. Hanya dengan permainan balon, Bhisma berhasil menyadarkan jajarannya tentang keutamaan bekerja kolektif. Bhisma sukses menanamkan prinsip untuk mengutamakan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Upaya Balram gagal total. Balram mencoba cara lain dengan bergandengan tangan bersama musuh perusahaan, yaitu Ragavan. Sebuah operasi dijalankan untuk melawan Bhisma Organic. Beberapa waktu kemudian, para petani dari desa sehingga Napalem tidak mengirim hasil panennya ke perusahaan. Kontrak kerjasama juga telah diputus.
pegawai perusahaan yang bertanggung jawab di sana, Ramaruju, tidak bisa dihubungi. Sri Bhisma memerintahkan Chaitra pergi menemui Ramaruju bersama Bhisma. Setelah bertemu Ramaruju, Chaitra mengetahui masalah yang terjadi. Rupanya, para petani telah beralih ke perusahaan Bill Science. Penyebabnya, hasil panen petani sebelumnya dikembalikan oleh Bhisma Organik karena terdeteksi mengandung bahan kimia. Para petani rugi besar, produk mereka membusuk, tidak laku. Saat itulah kepala desa Singgana Palem, Purushottam, datang seperti penyelamat. Purushottam mengajak para petani untuk bekerja sama dengan perusahaan lain, yaitu Bill Science. Bhisma ingin pergi ke desa Singgana Palem, tapi Chaitra meminta Bhisma tidak ikut campur. Diam-diam Bhisma pergi ke Singgana Palem bersama seorang petani dari desa itu. Chaitra yang mengetahui tindakan Bhisma bergegas menyusul. Di desa Singgana Palem, para petani sedang menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Bill Science. Bhisma meminta petani untuk membatalkan kerjasama itu. Sayangnya, Bhisma datang terlambat karena kontrak sudah ditandatangani. Pihak Bill Science, Srinivas, mengolok-olok kekalahan Bhisma selaku CEO baru Bhisma Organik. Ternyata produk petani tidak pernah ditolak oleh Bhisma Organik. Srinivas menyuap orang dalam untuk membaca kiriman ke Bhisma Organik. Lalu setelah seminggu dikembalikan ke petani seolah-olah ditolak. Kejujuran Srinivas membuat Bhisma dan para petani marah. Bhisma mengajar anak buah kepala desa dan perusahaan Bill Science. Chaitra begitu kagum melihat kehebatan Bhisma yang tak ada habisnya. Bhisma dengan mudah merobek kontrak kerjasama yang sangat merugikan petani itu. Cinta Chaitra sepertinya telah kembali. Chaitra menilai Bhisma memang orang yang paling tepat menjadi CEO Bhisma Organik. Mereka berpelukan bahagia. Keberhasilan Bhisma menjaga perusahaan membuat pemilik Bill Science, Raghavan, semakin kesal. Raghavan bertemu dengan Bhisma untuk berkenalan secara langsung. Bhisma diajak bergandengan tangan, bahkan Bhisma ditawari posisi CEO di perusahaan Bill Science. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Bhisma. Anak buah Raghavan yang sok jago menerima tendangan sakti dari Bhisma. Jika Anda menyentuh saya akan mengejar Anda. Jika Anda mengusik saya akan hancurkan hidup Anda, ucap Bhisma. Keberanian dan kecerdasan Bhisma membuat Raghavan tidak berdaya, tapi Raghavan tidak mau kalah. Dia akan segera meluncurkan pupuk baru yang diberi nama instan. Menteri Pertanian Aceh Pharma telah diundang sebagai tamu utama. Untuk menghancurkan Bhisma Organik, Raghavan kembali bergandengan tangan dengan Balram. Produk pertanian di gudang perusahaan dicampur dengan bahan kimia. Balram kemudian menelepon Departemen Makanan seperti BP POM untuk melakukan pemeriksaan. Pegawai BP POM datang. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua produk yang diklaim organik mengandung bahan kimia. Perusahaan Bhisma Organik terancam ditutup. Masalah lain menimpa Sri Bhisma. Dia masuk rumah sakit karena sakit. Raghavan merasa telah menang di atas angin. Raghavan menelepon Bhisma Prasad untuk diolok-olok. Sebentar lagi, kepercayaan masyarakat terhadap Bhisma Organik akan hancur. Kamu juga akan dipecat dari jabatan CEO. Perusahaanmu pasti akan ditutup. Saya akan meluncurkan produk baru besok. Perusahaan saya akan menjadi nomor 1 di India, ucap Raghavan. Besoknya, acara peluncuran produk baru diselenggarakan. Raghavan memastikan produk yang diberi nama instan itu akan membantu petani bisa cepat panen. Menteri Pertanian Aceh Pharma memberikan sambutan. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di hadapan media dan semua orang, Aceh menyebut produk instan dibuat dengan bahan kimia berbahaya yang telah dilarang di 13 negara. Petani dan masyarakat harus dilindungi dari produk semacam itu. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk membatalkan produk ini, tegas Aceh. Sungguh mulia hati sang menteri. Raghavan dan Srinivas jadi kaget. Apalagi menteri memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan. Raghavan syok dan pingsan tidak sadarkan diri.
Setelah terbangun di rumah sakit, Ragavan menemukan Bhisma yang berada di dekatnya. Ragavan harus mengakui bahwa Bhisma memang jauh lebih hebat. Tapi bagaimana Bhisma bisa mengalahkan Ragavan? Bhisma memberitahu bahwa Sri Bhisma masuk ke rumah sakit hanya karena demam biasa. Saat ini kondisinya sudah sehat kembali. Nasib perusahaan Bhisma Organik juga baik-baik saja. Saat pemeriksaan berlangsung, calon mertua Bhisma, ACV Deva, datang menyelamatkan perusahaan. Deva sudah mengetahui permainan licik Ragavan, termasuk keterlibatan Balram. Lalu bagaimana dengan Menteri Pertanian AC Pharma? Apakah dia benar-benar membatalkan produk Ragavan demi melindungi masyarakat? Saat itu, Bhisma harus memberitahu Menteri tentang bahaya produk yang akan di-launching. Bhisma menggunakan ID card wartawan milik pamannya untuk bisa menemui Menteri di sebuah hotel. Masalahnya di sana, ada Srinivas yang merupakan kakak Ragavan. Bhisma langsung mencuri kunci kamar hotel untuk bersembunyi. Di dalam kamar, Bhisma justru menemukan Sarah, gadis matre yang pernah dibawa kabur beberapa waktu lalu. Sarah terlihat cantik berdandan ala putri di zaman Yunani kuno. Belum sempat mereka berbicara banyak, seorang pria berpakaian ala prajurit Yunani kuno masuk melewati pintu samping. Dialah Menteri Pertanian AC Pharma yang tampil seperti prajurit Spartan. AC Pharma merasa sangat malu ketahuan begituan. AC jadi takut dan panik. Apalagi Aceh mengira polpen di saku baju Bhisma memiliki kamera tersembunyi. Bhisma memanfaatkan kesempatan emas itu dengan mengaku telah merekam semuanya. Dari situlah Menteri AC Pharma mau melakukan apapun yang diminta Bhisma agar videonya tidak disebar. Jadi Aceh membatalkan produk berbahaya tidak benar-benar untuk melindungi rakyat, tapi demi melindungi kehormatan dirinya. Bhisma memang orang yang sangat beruntung. Pada hari ke-31 menjadi CEO, Sri Bhisma menyampaikan alasannya memilih Bhisma Prasad menjadi CEO perusahaan. Ternyata beberapa waktu lalu, Sri Bhisma pernah diserang oleh sekelompok preman seruhan Srinivas. Bhisma yang kebetulan akan pergi ke acara undangan Parimal di kafe tidak bisa tinggal diam melihat kejahatan itu. Bhisma memberikan pertolongan, para penyerang dihajar. Tidak lama setelah aksi heroik itu, Sri Bhisma kembali melihat Bhisma di acara televisi berbicara tentang pertanian organik. Itulah alasannya Bhisma ditunjuk menjadi CEO. Dan selama 30 hari, Bhisma telah membuktikan dirinya mampu melindungi perusahaan serta masyarakat. Bhisma mau menyelamatkan nyawa orang asing. Dia pasti akan melakukan apapun untuk menyelamatkan orang-orang yang disayanginya. Maka saya putuskan Bhisma menjadi CEO selanjutnya. Apakah ada yang keberatan? Tanya Sri Bhisma. Semua orang satu suara memberikan persetujuan. Chaitra semakin bangga dengan calon suaminya itu. Balram juga mendukung Bhisma menjadi CEO sebagai penebus pengkhianatannya. Bhisma yang dulu pemuda miskin dan pengangguran, kini telah resmi menjadi CEO perusahaan besar. Rahasia Bhisma yang bukan cucu dari Sri Bhisma masih tersimpan rapi dari ACP Deva. Dan film berakhir dengan pernikahan Bhisma dan Chaitra.